Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan guru kita bersama, abuya kita, ayahanda kita, Abuya Asy-Syaikh Al-Hajj Ali Imran Hasan, guru yang memberikan ilmu yang tak terhingga kepada guru-guru kita juga, sampai kepada kita ilmu beliau mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang hamba yang terbaik di dalam kita menuntut ilmu dan menjalani hidup dan kehidupan. Beliau adalah guru dan juga ayah bagi kita semua. Semoga Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan juga saya banggakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Imam Ghazali. Beliau adalah Buya Luki Firmansah, tokoh Bagindo, tokoh muda, ulama muda yang energik, yang lincah dan pintar. Saya bangga sama beliau dalam usia yang masih relatif muda. Beliau memilih mewakafkan waktu dan dirinya untuk mengelola pendidikan pesantren. Saya mengetahui perjuangan beliau, proses beliau mulai sebelum pindah di sini. Itu adalah bentuk dari ketekunan beliau, kesungguhan beliau. Karena dengan bermodalkan kesungguhan dan ketekunan, insya Allah semuanya bisa dicapai. Karena kita diajarkan dengan sebuah nilai menjaga wajada. Kita doakan semoga Buya kita Tuanku Luki Allah berikan kesehatan. Beliau juga sebagai seorang akademisi, aktivis yang luar biasa. Kemudian kita hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Islamiyah Pondok Pesantren Nurul Yakin Imam Ghazali, Buya kita Engku Irfan, juga tokoh muda, ulama muda yang cerdas. Sampai kecerdasannya beliau juga bisa mencicipi pendidikan di Timur Tengah. Prestasi beliau juga tercatat di dalam sejarah. Tapi beliau juga aktivis, pintar, hebat, gagah ya pula. Kemudian dia aktivis organisasi. Jadi jangan takut menjadi aktivis organisasi. Rata-rata sebagai aktivis organisasi justru itu adalah bahagian dari mensyukuri nikmat Tuhan. Kita aktualisasikan potensi itu. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, tokoh muda yang sangat luar biasa semangatnya. Rasa ingin tahu, ingin berprestasinya tinggi, harus lebih baik dari sebelumnya. Yaitunya rekan kita, adinda saya, Tuanku Faisal Bismikal Adam, Tuanku Gunuang Rajo Amin. Saya memang dari awal sudah melihat bibit-bibit kepemimpinan beliau itu sudah nampak. Beliau lincah, tambah lagi dari gelarnya. Gunuang itu adalah gunungnya ilmu itu. Jadi beliau ilmunya sudah menggunung. Berarti beliau alim. Ceramahnya juga viral. Banyak jamaah yang tertarik dengan ceramahnya. Lalu kemudian Rajo, ini dia adalah pemimpin, orang berilmu,
kemudian dia menjadi raja, menjadi pemimpin. Sejak kepemimpinan beliau ini memang Ibnu menjadi buah bibir di padang Pariaman, disegani, bahkan ada juga yang menakuti karena kelincahan dari ketua dan pengurusnya yang lain. Kemudian dia punya yang ketiga, gelarnya itu Ameh. Udah cukup modalnya, sudahlah punya ilmu, punya kekuasaan, kaya raya lagi, karena dia sudah punya mobil ketika masih muda. Tapi saya tidak tahu lagi mobilnya sekarang tak di mana. Tapi saya udah melihat beliau bawa mobil. Kebetulan sekretarisnya sebelumnya juga sudah punya mobil. Jadi dari nama juga beliau sosok pemimpin masa depan. Kita doakan semoga Allah berikan kekuatan, kemudian bertambah ilmunya, bertambah kecerdasannya. Apalagi beliau didampingi oleh seorang sekretaris yang juga punya kemampuan IT, kemudian media yang luar biasa, sehingga semua kegiatan Ibnu itu juga dikenali orang. Karena selama ini model pendekatan kita konvensional, tetapi karena begitu sudah beragamnya keterampilan santri, ada yang sudah menjadi YouTuber seperti sekretaris PC Ibnu Padang Pariaman, Ungku Munir, Tuanku Sultan Rajo Mudo. Nah, nama mereka bertiga ini luar biasa. Sultan Rajo Mudo. Nah, beliau memang energik, lincah, gagahnya yang basayang lah. Tandi yang kedua. Kalau tagak beliau berdua disuruh ibu-ibu memilih untuk menjadi minantu, agak ragu, inginkah diborongnya kedua. Jadi kombinasi ketua dan sekretaris sama-sama pintar, smart, kemudian cerdas, energik, wajahnya juga menawan, gagah perkasa. Ini luar biasa, apalagi didukung oleh pengurus yang kalau udah pakai jaket Ibnu saya senang. Saya bangga adik-adik saya semuanya sudah menjadi tokoh-tokoh organisasi. Karena memang dulunya orang ketika memilih untuk berorganisasi ini dianggap orang yang agak nakal-nakal dikit. Tapi saya suka dengan mereka yang nakal-nakal sedikit itu. Dia pintar, dia cerdas, tapi dia ingin mengembangkan bakatnya. Itulah yang saya buat dulu, namanya ada kelompok pojok. Itu saya kumpulkan untuk berdiskusi. Ternyata embrio mereka-mereka yang cerdas, kritis, apa yang ada dalam pikirannya itu meluap-luap, kita wadahi melalui organisasi. Alhamdulillah, setelah saya jadi ketua Ibnu, ada Tuanku Aznam. Beliau sekarang adalah tokoh yang hebat juga, pengasuh pondok pesantren, ahli administrasi, ahli manajerial, dan juga ulama. Habis Tuanku Aznam, Tuanku Ronald, Buya juga, ulama juga. Habis itu lanjut Tuanku Luki, pimpinan pondok. Habis itu lanjut Tuanku Ilham Sekumbang, menjadi pimpinan pondok juga di Pekanbaru. Lanjut Tuanku Al-Munawir, Kopozan. Ini aktivis yang juga dai yang kondang. Baru Tuanku Munawir sekretaris. Dilanjutkan dengan Tuanku Irfan, terwarisi terus, dilanjutkan oleh generasi berikutnya Tuanku Faisal Bismikal Adam. Tentu nanti setelah Tuanku Faisal akan dilanjutkan oleh kader-kader baru lainnya. Alhamdulillah, saya kalau dalam keadaan sakit pun, ketika ada Ibnu yang memanggil, NU lah secara keseluruhan, itu adalah jiwa kita, itu adalah perjuangan. Itu sebagai wasilah bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kita. Ingin saya katakan, bukan NU yang butuh kita, tapi kita yang butuh NU itu. Bukan Ibnu yang butuh kita, tapi kita butuh Ibnu untuk mengembangkan bakat kita.
Hadirin adik-adik saya, santri-santriwati, santri-santriwan, peserta Makesta yang dimuliakan Allah. Bersyukur kehadiran Allah SWT. Ini adalah catatan sejarah, karena kita akan menjadi pelaku sejarah dan kita harus mencatat sejarah itu. Sekecil apapun kegiatan kita, buat beritanya, publikasikan di berbagai media bahwa di pondok ini pernah dilakukan kaderisasi 50 orang peserta kader Ibnu. Akan kita lihat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, adik-adik inilah yang akan mengembangkan pesantren, mengembangkan agama, dan akan memimpin daerah negara bangsa kita. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam jalan hidup dan kehidupan. Ketua Ibnu, Buya pimpinan pondok yang saya hormati, saya tertarik dengan sambutan dari Ketua Ibnu yang sudah berkelas. Memang levelnya sudah level pemimpin organisasi pusat ini. Bahasanya juga bahasa manajerial, bahasa yang berbobot. Pertama itu saya dengar tadi beliau punya target kader jumlahnya sekian. Jadi pemimpin itu memang dia itu punya visi. Punya visi itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Salah satunya adalah punya target. Kalau pemimpin yang punya target, itulah pemimpin yang sukses. Saya ingin sampaikan sebuah teori 1T5S. Teori 1T5S itu bahagian instrumen dari organisasi. T itu adalah target. Maka ketua PC Ibnu saja dia sudah punya target. Target itu biasanya adalah bahasa manajerial di perusahaan. Perusahaan yang punya target keuntungan sekian, penjualan sekian, sesuatu yang ingin didapatkan sekian. Ini organisasi pelajar. Ketua PC-nya sudah punya target. Target itu sangat realistis. Karena sekarang ini ketua-ketua Ibnu sebelumnya sudah punya pondok. Maka akan lebih mudah. Apa dikatakan oleh Buya Irfan tadi, kalau ada Ibnu datang ke Imam Ghazali, pintu gerbangnya sudah dibuka. Ini artinya adalah sebuah sosial kapital, modal sosial yang dimiliki oleh jejaring Ibnu. Karena Ibnu sudah punya alumni, yang sudah punya senior, yang punya lembaga, yang santrinya hampir ribuan. Tentu ini adalah sebuah potensi yang harus digarap. Maka sangat realistis cara berpikir, cara bekerja dari ketua Ibnu tadi. Kalau seandainya kita lakukan pemetaan, berapa jumlah pondok di Padang Pariaman, berapa jumlah santrinya, kita buat aja peluang. Ketika jumlah satu pondok itu santrinya adalah 1000, kita ambil saja mungkin 20% saja yang sudah level aliyah. Mungkin dari 1000 itu kita dapatkan 100. 100 saja satu pondok yang aliyahnya. Berapa jumlah pondok? Anggap jumlah pondok 220. 100 dikali 20 berapa? 2000. Berapa? 2000. Itu saja digarap sudah ada kader 2000. Kalau 1 tahun sudah ada kader 2000, pelajar buat apel. Buat apel, mungkin apa saja problem-problem pelajar tentang mungkin kekerasan terhadap
santri atau apa, isu-isu tertentu, Ibnu bisa terdepan mengkomunikasikan itu kepada pemerintah. Karena Ibnu punya kader dengan jumlah yang banyak, bisa memberikan pressure, bisa memberikan tekanan, supaya bisa memberikan perhatian. Ini adalah sebuah peluang bagi Ibnu untuk terus meningkatkan nilai tawarnya. Ketika kita sudah berbuat untuk memperbaiki pelajar, untuk meningkatkan kualitas pelajar, maka pemerintah harus hadir, bergandeng tangan dengan Ibnu itu. Karena memang target yang dibuat oleh ketua tadi harus diterjemahkan dengan 5S. Pertama itu struktur. S pertamanya struktur. Kalau seandainya jumlah pondok katakanlah 20, dibuat struktur pengurus komisariat. Sudah ada komisariat di setiap pondok. Berarti komunikasi kita akan lebih mudah. Berarti sudah terstruktur. Karena hari ini memang yang dibutuhkan itu adalah bagaimana menjam'iyahkan jamaah, menstrukturkan kultur. Problem selama ini, jumlah jamaah santri kita banyak, tapi belum terstruktur dengan baik. Maka kita persiapkan perangkat itu melalui struktur. Ada pengurus komisariat, ada pengurus PAC-nya di kecamatan. Kalau Ibnu sudah bergerak, organisasi kemahasiswaan itu bisa kalah sama Ibnu. Itu kalau seandainya struktur itu terbentuk, tertata rapi. Karena memang adanya struktur itu supaya ada pembagian kerja, ada pembagian segmen, siapa melakukan apa. Karena organisasi itu ditandai organisasi modern, ditandai dengan ada division of labor, ada pembagian kerja, ada pembagian tugas. Tidak boleh lagi ada sentralistik ketua saja, ada pembagian kerja. Garapannya apa? Segmennya siapa? Itu struktur. Lalu yang kedua adalah strategi. S yang kedua adalah strategi. Strategi yang sudah dibuat oleh ketua Ibnu tadi, saya dengar besok mau ada makesta yang ketiga di Nur Yakin Al-Hasanah, Al-Hidayah, berkolaborasi dengan anggota DPR. Itu bahagian dari strategi kita. Strategi melibatkan berbagai macam pihak. Teori manajemen itu adalah memanfaatkan sumber daya orang lain untuk tercapainya kepentingan kita, terwujudnya tujuan kita. Tujuan kita supaya kaderisasi berjalan. Apa kelebihan orang, apa potensi orang lain, kita sapa, kita ambil, kita garap untuk memperkuat resources yang kita miliki. Itu adalah bahagian dari manajemen. Jadi seorang pemimpin itu juga sebagai seorang manajer. Dia leader juga manajer. Bagaimana memanfaatkan, mohon maaf, begitu definisinya, memanfaatkan orang lain untuk tercapainya tujuan kita. Siapa saja yang memiliki sumber daya yang besar, sapa, logistik yang banyak, ajak mereka. Tapi kita harus tetap konsisten, istiqomah dengan garis perjuangan. Itu bagian dari strategi. Strategi itu banyak, pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan. Yang pasti, maksud kita sampai orang tidak terkecewakan. Silaturahim terawat, kemudian semuanya happy, semuanya bahagia. Itu yang kedua. Setelah ada struktur, kemudian kita punya strategi. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus punya sistem. Ada sistem yang harus kita miliki. Dengan sistem itu, kita akan membuat jejaring kita menjadi lebih baik. Ada yang aktif di media sosial. Kemudian mungkin gunakan
berbagai macam instrumen modern sehingga tertata. Sistem kerja kita, sistem kaderisasi, semuanya terstruktur, terjadwal, terpola dengan baik. Siapa di antara kita yang kemudian mengelola kaderisasi ini? Dirumuskan sistemnya itu. Kemudian bagaimana cara merekrutnya? Mungkin adik-adik yang sudah ikut Makesta, lalu kemudian punya tanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada orang di dalam, termasuk juga orang di luar. Kan kita punya teman SD, kita punya orang kampung. Itu sistem kita untuk dakwah. Bagaimana mengajak orang lain juga bisa mengenali Ibnu. Ibnu itu akan menjadi dikenal, kemudian dirasakan manfaatnya. Karena waktu kita, yang keempatnya ada skill keterampilan. Pelatihan ini, Makesta ini, kaderisasi ini bahagia dari untuk memantapkan skill kita. Lalu Ibnu juga harus buat pelatihan-pelatihan yang memperkuat skill masing-masing. Ada CBP namanya. Ada CBP ini perlu diberikan penguatan bagaimana pasukan kita itu punya keterampilan dalam baris berbaris, kemudian juga punya kekuatan fisik. Apalagi skill kita, skill di dalam memanfaatkan berbagai macam teknologi. Karena hari ini jihad kita juga jihad medsos. Medsos harus kita kuasai, samping kita mengaji, kita juga punya keahlian, punya skill. Dalam mimpi saya, adik-adik Ibnu ini setelah tamat pondok, mengajar, kemudian harus kuliah. Tidak ada cerita untuk tidak kuliah. Lalu kemudian bagi yang berminat di bahagian eksakta, silahkan. Karena hari ini dibutuhkan, kita membutuhkan. Ada mungkin yang nanti menjadi dokter, menjadi seorang insinyur arsitek, kemudian ahli di teknik sipil. Saya justru mengajak, tidak semuanya mesti. Yang jelas basic kita di pondok sudah ada. Ada yang menjadi akuntan, ada yang menjadi pengacara. Jadi itu skill kita yang beragam itu menjadi kekuatan. Andaikan Tuhan takdirkan ada di antara kader kita, alumni kita, diberikan kesempatan, dia butuh jaringan juniornya, sahabatnya, rekannya, tentu yang punya keterampilan yang ada yang sarjana pertanian, sarjana peternakan, tapi dia adalah alumni pondok, dia adalah santri. Supaya kita jangan rebutan satu kue saja. Tentu yang mayoritas yang banyak adalah menjadi ulama. Karena ulama itu maknanya luas. Ulama ada yang juga paham juga tentang biologi, kimia, dan lain-lain sebagainya. Ini yang perlu kita bangun sekarang. Kita rombak cara berpikir kita. Bukan kita artinya meninggalkan mengaji. Dan saya juga selalu sampaikan itu ke berbagai macam forum, supaya ada yang kuliah di jurusan-jurusan yang berbeda. Sehingga kita punya diversifikasi, punya keberagaman. Nggak SAG aja kan saudara, nggak SPDI aja kan saudara, tapi harus terdistribusi di dalam jurusan-jurusan lain. Mohon maaf, saya memang memilih kuliah di umum. Saya sekolah di SMA, sampai di pondok saya sekolah di SMA. Saya kuliah di IAIN, juga kuliah di UNAN. Saya kuliah di UNP. Saya kuliah di Universitas Bengkulu. Semuanya umum. Saya ingin ambil jalur yang berbeda, sehingga ada nilai beda saya dengan yang lain dari aspek keilmuan. Bukan berarti meninggalkan ilmu agama. Ini yang terus ingin saya ajak bagi yang punya bakat dan minat pada jurusan-jurusan lain. Jadi ada struktur, ada strategi, ada sistem, ada skill
Yang kelimanya adalah speed. Speed itu artinya cepat. Jadi gerakan kita itu harus gerakan cepat. Saya dalam moto hidup saya itu adalah selalu saya buat bergerak cepat, bertindak tepat. Ketika saya menjadi ketua Basnas, saya buat juga moto layanan, melayani dengan cepat dan tepat. Saya bukan orang yang suka dengan orang yang lambat. Cara kerja cepat, 1 hari, 2 hari bisa kita selesaikan. Kalau seandainya orang bisa hanya buat seminggu, kita harus buat lebih cepat dari itu. Semua itu butuh strategi, itu butuh skill, dan itu butuh sistem, dan itu butuh struktur. Jadi speed itu bisa cepat kalau kita sudah punya struktur, kalau kita sudah punya sistem, kalau kita sudah punya strategi, kalau kita sudah punya skill. Itu adik-adik semua. Jadi saya bangga aja, senang melihat adik-adik semua berproses di IBNU, kemudian pemimpin-pemimpinnya, ketua-ketuanya, pengurusnya hebat-hebat. Yang penting itu adalah kompak dan solid. Kita kompak dan solid, selalu pengertian. Karena memang saya di organisasi Ansor diajarkan dengan satu komando, satu barisan, rapi dan disiplin. Karena itu adalah sebuah sosial kapital kita, kekuatan. Jadi kalau udah semuanya saling menguatkan, soal nanti siapa yang jadi ketua, itu tergantung takdirnya masing-masing. Tergantung kepada prosesnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat bermakesta, selamat kepada pengurus yang terus mencatatkan di dalam lembaran sejarah kaderisasi, sehingga nanti adik-adik ini merasakan, oh saya ikut dulu Makesta, yakin Imam Ghazali, ketuanya dulu adalah Tuanku Faisal Bismikal Adam, Tuanku Gunung Rajuamik. Itu kan sejarah. Barangkali itu saja. Selamat atas penyelenggara Makesta ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.